Selamat pagi saudara sekalian, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Pendeta Cahyadi Cuang dari Gereja Betel Indonesia dan menjadi dosen di STT Karisma. Saat ini saya mau merenungkan firman Tuhan bersama dengan saudara sekalian dengan judul Kristus telah menuntaskan kehendak Allah, yang terambil dari Ibrani pasal 10. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami rindu Tuhan mau melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kehendak-Mu boleh terjadi dalam seluruh hidup kami. Berkati Tuhan setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan Radio Maestro ini. Kau berkati mereka Tuhan. Kuduskan setiap kami supaya kami boleh layak untuk datang mendengarkan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Maestro yang terkasih, kita tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia melakukan kehendak-Nya. Semenjak Dia umur 12, Dia sudah menyadari bahwa Dia harus ada di dalam rumah Bapa. Bahkan terjemahan yang lain adalah Dia harus ada dalam bisnis Bapa. Tuhan Yesus menganggap di dalam seluruh kehidupannya, kehendak Tuhan adalah yang terutama. Bahkan ketika Dia mau memulai pelayanan, Dia juga dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis katakan, oh jangan, tidak boleh. Tapi Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya kita harus melakukan dan menggenapkan kehendak Allah. Tuhan Yesus menyadari bahwa kehendak Allah ada sesuatu yang utama. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Makanan Tuhan Yesus adalah makanan, yaitu melakukan kehendak Allah. Kita perlu belajar seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu kehendak Allah menjadi yang utama, menjadi makanannya sehari-hari. Kita harus merenungkan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus menuntaskan seluruh kehendak Allah, yaitu Kristus datang ke dalam dunia sebagai tubuh, di dalam tubuh jasmani. Dia juga menyempurnakan seluruh ibadah kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 1-5, hukum Taurat katakan, yaitu semua yang terjadi dalam hukum Taurat adalah bayangan, tapi wujudnya adalah Kristus. Sehingga kita menyadari saudara, di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat, ada makanan, ada hari-hari raya, ada semua peristiwa-peristiwa. Itu ada menunjukkan bagaimana Kristus akan datang sebagai penggenap daripada seluruh hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kitab-kitab Musa, itu juga kitab para nabi, itu menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam rencana Tuhan. Sobat Maestro, kita menyadari seringkali kita melakukan berbagai macam kegiatan agama. Kita beribadah, tapi kalau tidak ada Kristus, maka semua ibadah kita menjadi sia-sia dan kosong. Yang kedua, Kristus datang melakukan kehendak Allah secara tuntas adalah menggenapkan seluruh Alkitab. Kalau tidak ada Kristus, maka Alkitab hanya perjanjian lama. Tapi justru ada Kristus, Alkitab menjadi ada perjanjian baru. Apa artinya perjanjian lama, perjanjian baru? Perjanjian lama adalah sesuatu yang menunjuk pada Kristus. Perjanjian baru adalah bagaimana Kristus sudah datang di dalam kematian dan juga kebangkitan, bahkan kenaikannya ke atas sorga. Sobat Maestro, kita bersyukur Yesus datang untuk menggenapkan seluruh Alkitab. Sehingga kita perlu melakukan kehendak Allah. Kita perlu mencari kehendak Allah, bukan di luar Alkitab. Kita mulai cari firman Tuhan, kita cari apa yang ada di dalam firman Tuhan. Saya yakin kita pasti akan mendapat berkat yang luar biasa. Kita akan disegarkan. Yang ketiga, Kristus datang justru mau menaruh hukumnya
dalam hati kita dan akal budi. Kenapa kita seringkali sulit untuk melakukan kehendak Allah? Karena dalam hati kita, saudara sekalian, tidak ada hukum Allah. Yang ada adalah kekerasan hati, iri hati, kebencian dan lain sebagainya. Kita perlu datang pada Tuhan supaya ada hukum akal budi dan hukum di dalam hati kita yang benar-benar melimpah di dalam hidup kita. Kita seringkali saudara bergumul di dalam seluruh hidup kita. Bagaimana saya melakukan kehendak Allah? Banyak orang kecewa, berdoa dan berdoa. Kita perlu saudara sekalian datang pada Tuhan. Kita datang untuk merenungkan firman Tuhan dan juga menerapkan firman itu dalam batin kita. Pada saat di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam akal budi kita ada firman Tuhan, saya yakin kehendak Tuhan bukan lagi menjadi masalah. Biarlah Tuhan sediakan tolong kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kita perlu datang pada Tuhan. Kita perlu melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kita jangan memaksakan kehendak Tuhan, tapi kita harus memaksa diri kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan sedangkan berkati kita, Sobat Maestro, dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh melakukan kehendak Allah di tengah-tengah zaman ini. Terima kasih, Tuhan berkati.